Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, kembali lagi dengan saya Muhammad Farid ya, dari peternakan Jayadrus Farm. Nah, di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita di kolom komentar. Silakan Mbak Fia, yang mana dulu? Ini dari Mas Rizky, ada pertanyaan gini. Umurnya masnya itu berapa kok bisa sampai seneng ke peternakan? Padahal kelihatannya masih muda tapi mukanya kelihatan tua gitu loh. Siap, siap. Mas Rizky. Ya. Mas Rizky. Oke Mas Rizky. Wajah saya mohon maaf memang kayak tua ya Mas ya. Memang udah tua Mas. Saya di usia ini 26 tahun alhamdulillah. Kelahiran 99 itu. Nah, ini baru 26 tahun alhamdulillah. Istri satu, anak satu alhamdulillah. Syukur nambah lagi ya insya Allah. Kemudian tadi apa tua ya, memang wajah saya boros alhamdulillah, boros wajah. Kemudian kenapa kok minat di ternak ya Mas ya? Saya minat di ternak domba. Di sini Mbak Ojo nang rai Mbak Boy Mbak. Ternak domba kambing tuh minatnya itu karena domba kambing itu dimana barang yang musiman Mas, ada musimannya. Kayak Idul Adha itu sampean jual apa saja laku dan pasti harga tinggi semua. Ya meskipun ada harga di mana ambil kayak hari ini kan apa-apa ambil nih karena minim konsumen dan barangnya juga lagi meroket, jadinya ambil. Tapi kalau nggak ada barang banyak peminat pasti naik. Itu di Cilacap pasti semua naik. Nggak cuma puelan atau gemukan, melainkan juga bahan-bahanan buat digemukan lagi, bahan-bahan buat breeding itu rata-rata naik. Jadi udah siklusnya lah pasti. Ada turunnya, ada naiknya. Tergantung banyak minatnya atau sedikit itu aja Mas Rizky. Jadi kenapa kok minat di domba? Salah satunya itu penjualannya itu mudah. Kemudian yang kedua, tingkat konsumsi masih tinggi. Dimana sekarang warung-warung sate banyak. Dan kebutuhannya mereka itu masih kurang, rata-rata kurang. Jadi saya ternak domba itu lihat potensi intinya. Dan yang keduanya itu saya suka di dunia peternakan. Atau pelihara-pelihara hewan itu saya suka. Oke, lanjut Mbak Fia. Oke, ini dari Pak Hasan bertanya, modal awal itu berapa ya? Modal awal siap. Gimana ya Pak ya? Ini dulu saya usahanya itu bukan domba kambing terus terang. Memang dari sejarah sendiri Mbah buyut saya itu ternak domba kambing, mbah saya itu malah jual beli kambing, jual beli sapi. Bapak saya itu ternak sapi, kemudian jual beli kambing. Alhamdulillah sekarang bapak juga masih jual beli kambing. Dan sekarang saya teruskan itu ya ternak kambing dan juga jual beli kambing. Tapi untuk ternak saya sendiri udah sistemnya kita investasikan, dimana yang ternak orang lain modalnya dari saya. Nah kemudian kenapa itu tadi menyinggung modal ya Pak ya. Modalnya itu saya awalnya bukan usaha kambing Pak. Modal saya itu dulu cuma 100.000. Lah itu mohon maaf, itu kita jualan tanaman. Dimana tanaman itu apa itu? Kaktus kecil-kecil itu Pak. Kaktus kecil itu yaitu kita beli di marketplace, kita jual di Facebook. Alhamdulillah itu lumayan tuh keuntungannya. Dulu sempat 1 sampai ya 3 bulanan lah. 3 bulanan itu kita berkecimpung di dunia apa itu? Dunia tanaman. Kemudian lari ke cupang, kemudian lari ke pakaian, lari ke alat listrik. Kemudian itu terakhir itu di apa itu? Perikanan kita lari ke sana. Tapi ya dari sejarahnya tadi udah ternak kambing dan sapi, alhasil mengikuti kata hati, dimana juga saya waktu kecil itu udah lingkupnya ternak domba sama sapi kan, disuruh bapak itu pelihara gitu. Ya udah tetap mengikuti kata hati, jadilah ternak domba. Jadi modal awal saya itu 100.000, kemudian di setengah tahun itu kita lari ke domba. Itu awalnya juga pelihara Pak, pelihara 1 ekor, kemudian berkembang 2 ekor, 3 ekor, alhamdulillah langsung mohon maaf nih. Dulu sempat masuk ke Bank BRI, modal 50 juta dari Bank BRI, itu dari bapak nyoleh sertifikat sekolah no. Saya yang minta, pokok perjanjian dengan bapak itu, pokok aku sarung tangan dewi, Pak wis ra ngurusi.
Udah masuk ke bank, tanda tangan, cair. Alhasil ternak tuh puluhan ekor dan alhamdulillah langsung kena tipu. Jadi memang ya Bos ya, memang ngapunten itu termasuk riba. Jadi barang yang kurang berkah ya cara Jawa ini ya duit demit dipangan buta atau apa itu saya lupa itu. Jadi itu alhasil kita collab kembali ke titik nol lagi, merintis sedikit-sedikit lagi. Alhamdulillah itu hutang udah lunas. Kemudian ya sampai berkembang sampai saat ini, di mana mitra kita udah ratusan, mitra ternak itu. Kemudian investor juga udah lumayan lah, lumayan banyak. Karena kita selain apa itu, kita investor ke peternak itu bukan cuma modal saya sendiri, melainkan dari teman-teman juga alhamdulillah memberi amanah ke saya, kemudian kita salurkan ke peternak. Sistemnya bagi hasil dan itu hitungannya udah di-upload di YouTube kita, itu Pak. Jadi tentang modal seperti itu Pak saya. Tidak memungkiri saya itu modal dari bank. Karena mohon maaf ini, bapak saya itu dulunya cita-cita anaknya itu supaya jadi PNS. Nah dulu kan saya pengennya itu ya usaha, dipaksa bapak untuk kuliah. Kemudian ya kuliah kita lalui, tapi gak jadi lulus karena ada trouble kan. Alhasil kita ternak domba kambing dan alhamdulillah diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi gimana ya? Pahit manisnya bisnis itu udah kita lalui lah insya Allah. Karena ya setiap kita jatuh itu bapak cuma bilang gini, kita curhat ke bapak, Pak ki waduh sih ini aku kena tipu ini. Nah, ya tiap masalah cuma bilangnya gini, sekolah kuwi enek SPP nih, yo ibarat kuwi bayar SPP, pokok hilang ya wis hilang, sesuk golek meneh. Tuh dalam Indonesianya ya sing yang sudah ya sudah, itu belum rezeki, cari rezeki yang lainnya lagi. Seperti itu kurang lebihnya didikan bapak saya. Tuh, oke lanjut Afia. Mas, iki enek komenan saka nggone Mbak Siti. Mas Farid, iki kok rega wedhus amblek iki piye? Solusine enek apa ora? Lah terus penyebabnya apa ya, Gean? Ya siap. Terima kasih untuk Mbak Siti ya untuk pertanyaannya. Iya, oke dek iki sing nakal iki tak waca-waca. Jadi gini, penyebab harga turun itu kan rata-rata gini Mas. Enggak ada peminat, banyak yang jual. Alhasil banyak barang nih. Jadi harganya endek, harga turun karena overpopulasi. Tapi kenyataannya di pasaran saat ini permintaan masih banyak nih. Yang saya alami loh ya, yang saya alami. Permintaan banyak, tapi harganya amblek. Nah, ini yang susah. Kok iso populasi ini nggak ada, tapi peminatnya banyak, harganya kok turun? Itu kan lucu. Nah, ini saya jelaskan versi pengalaman saya ya. Walaupun di luar sana gara-gara apa itu daging impor lah, gara-gara apa kuy permainan jagal ataupun apa terserah sembarang. Tapi kalau versi saya yang dalam artian konteks kita ambil dari peternak, kita jual ke pengepul ataupun jagal rumah sembelih, itu mainnya gini bos. Katakanlah saya Farid ya, saya jual ke pengepul nih. Ini ada pengepul. Ini pengepul. Kita asumsikan. Ini domba per kilo katakanlah 40.000. Kita jual ke pengepul. Nah, pengepul cari ke tempat lain. Ini ada katakanlah Pak Joko nih, Pak Joko. Lah, Pak Joko menawarkan 38. Alhasil saya ditinggal. Pak Joko yang diterima. Betul? Betul. Kemudian aku masukin ke 40. Pengepul gak terima. Aku orang terima Mas, bener Pak Joko minta 8. Oh ya wes, berarti punya saya jual mau nggak mau 38, ngikuti harga pasaran dari pengepul. Meskipun saya jual belinya kemarin 38, tak masukkan lagi 38, alhasil saya itu rugi. Tapi nggak apa-apa, karena hukum dagang kalau nggak rugi ya untung. Itu ilmu dagang bos, nggak masalah. Tapi besoknya lagi saya cari ke peternak, yang kemarin saya belinya 38, berhubung pengepulnya itu terima 38, saya belinya di 36 per kilo, masuk ke pengepul 38, saya untung. Nah, di situ bisa saja nih, ternyata saya dapat dari peternak itu 35. Alhasil kita jual 37.
pengepul tidak terima dari Pak Joko lagi karena Pak Joko masih 38. Alhasil harganya dari 37, Pak Joko tarik di peternak atau pasar lain, masuk ke sana di harga 35. Alhasil kita saling turun menurunkan harga secara tidak langsung. Lah, di sini permasalahannya bos, salahnya pengepul atau salahnya pedagang saya dan Pak Joko, apa salahnya peternak yang mau menjual harganya rendah? Silahkan. Itu secara tidak langsung dalam kita amati, mohon maaf, peternak, bakul, pengepul sama-sama menyetujui harganya ambles. Itu masalahnya. Jadi kalaupun di lain yang dulu-dulu itu kok overpopulasi itu gara-gara banyak yang jual, minim yang beli, itu yang dulu-dulu. Tapi di saat ini permasalahannya demikian. Itu yang saya alami loh ya. Jadi saling menurun. Dan itu secara tidak langsung dari peternak, dari bakul, dari jagal setuju semua kalau harganya turun. Karena siklusnya demikian. Nah, monggo itu bisa ditelaah atau tidak, monggo lah. Itu yang kita alami. Kalaupun ada yang daging impor, ya mungkin juga bisa berpengaruh, tapi sedikit. Ataupun dari yang ambisi menghancurkan domba lokal, monggo itu juga sedikit efeknya. Yang jelas di pengalaman demikian. Antara pengepul, bakul, dan peternak itu saling menurunkan harga sebenarnya. Gitu bos. Di kemarin juga ada, harga turun tuh ada. Pasti nanti juga ada harga naik. Dimana kalau sudah pengepul itu nggak ada yang nyetori. Katakanlah saya nggak bisa nyetori di angka 38 kayak Pak Joko. Ya udah saya stop, nggak ngasih di sana, cari tempat lain lubangan. Nah, Pak Joko ngeteri nangkono kok ngasih di situ 38 terus dinaikkan ke 40. Alhasil saya nanti juga menaikkan di 42 atau 43 dan itu bisa menaik lagi. Jadi naik turunnya harga itu sebenarnya berkesinambungan antara 3 titik tadi. Peternak, bakul, dan juga pengepul. Kayak gitu ya saudaraku ya, mohon bisa dipahami. Dan kalaupun nunggu harga naik ya tunggu aja Idul Adha, itu pasti naik. Kalaupun nggak di Idul Adha ya nanti pas pengepul ini nggak ada barang, alhasil beliau berani harga tinggi. Dan di kita bakul juga naksir, di peternak juga harga tinggi. Mungkin demikian penjelasan saya dari Mbak Siti. Iya. Siti. Terima kasih Mbak Siti untuk pertanyaannya. Dan ini mohon maaf, mungkin segitu dulu pertanyaan, 3 dulu. Besok lagi kalau ada pertanyaan kita bahas lagi. Ini soalnya mau Jumatan udah jam 11. Gitu ya saudaraku ya. Ini masih di hari Jumat, alhamdulillah tadi dapat 3 video ini. Nanti insya Allah langsung diupload semuanya. Dan stok-stok hari ini juga diupload. Ditunggu aja untuk stok terbarunya. Sekian dari saya. Monggo yang mau bertanya di komentar aja ataupun chat langsung ke admin, nanti biar dilayani admin. Kalau waktu luang kayak gini kita buat video seperti ini lagi. Dan kalau panjenengan semua suka dengan tanya jawab seperti ini, silahkan subscribe itu gratis. Mbak, subscribe Mbak. Subscribe itu gratis. Dan kalau suka ya dakwah kecil-kecilan itu tadi, silahkan di komen. Nanti insya Allah kita lebih dalami lagi. Buat sharing-sharing aja dan juga ilmu bermanfaat kan juga amal jariah. Seperti itu saudaraku ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Ini salat Jumatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.